Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmaida. Saya mahasiswa dari Stika Explora Prodi S1 Keperawatan tingkat 4 semester 7. Di sini saya memenuhi ujian praktek semester 7 dengan judul Pengkajian Dekubitus Brandt Index. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu dekubitus. Dekubitus adalah kerusakan jaringan tokokelisir yang disebabkan karena adanya komplikasi jaringan yang lunak di atas tulang yang menonjol dan adanya tekanan dari luar dalam jangka waktu yang lama. Kompresi jaringan akan menyebabkan gangguan pada suplai darah yang tertekan. Tujuan dari dekubitus ini untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang pengkajian dekubitus Brandt Index. Langsung saja ke pengkajian dekubitus. Parameter pertama adalah persepsi sensori, di mana kita bisa memberikan skor 1 apabila tidak merasakan atau respon terhadap nyeri stimulus kesadaran menurun. Kemudian kita dapat memberikan skor 2 apabila pasien mengalami gangguan sensori pada setengah permukaan tubuh atau hanya berespon pada stimulus nyeri. Kemudian kita bisa memberikan skor 3 apabila terdapat gangguan sensori pada satu atau dua ekstremitas atau berespon pada perintah verbal tapi tidak selalu mampu mengatakan ketidaknyamanan. Kemudian kita bisa memberikan skor 4 apabila tidak ada gangguan sensori berespon penuh terhadap perintah verbal. Kemudian terdapat parameter kedua, yaitu kelembapan, di mana kita bisa memberikan skor 1 apabila pasien merasa selalu terpapar oleh keringat atau urinnya basah. Kemudian kita bisa memberikan skor 2 apabila pasien sangat lembab, dan kita bisa memberikan skor 3 apabila kadang lembat, dan kita bisa memberikan skor 4 apabila kulit pasien kering. Kemudian terdapat parameter ketiga, yaitu aktivitas, di mana kita bisa memberikan skor 1 pada saat terbaring di tempat tidur. Kemudian kita bisa memberikan skor 2 apabila pasien tidak bisa berjalan. Kemudian kita bisa memberikan skor 3 pada pasien yang berjalan dengan atau tanpa bantuan. Kemudian kita bisa memberikan skor 4 apabila pasien dapat berjalan di sekitar ruangan. Kemudian terdapat parameter keempat, yaitu mobilitas. Kita bisa memberikan skor 1 apabila pasien tidak mampu bergerak. Kemudian kita bisa memberikan skor 2 apabila tidak dapat merubah posisi secara tepat dan teratur. Kemudian kita bisa memberikan skor 3 apabila pasien dapat membuat perubahan posisi tubuh atau ekstremitas dengan mandiri. Kemudian kita dapat memberikan skor 4 apabila dapat merubah posisi tanpa bantuan. Kemudian terdapat parameter kelima, yaitu nutrisi, di mana kita bisa memberikan skor 1 apabila pasien tidak dapat menghabiskan setengah porsi makanannya, sedikit minum, puasa atau minum air putih, atau mendapat infus lebih dari 5 hari. Kemudian kita juga bisa memberikan skor 2 apabila pasien jarang mampu menghabiskan setengah porsi makanannya atau intake cairan kurang dari jumlah optimum. Kemudian kita juga bisa memberikan skor 3 apabila pasien mampu menghabiskan lebih dari setengah porsi makanannya. Kemudian kita juga bisa memberikan skor 4 apabila pasien dapat menghabiskan porsi makanannya, tidak memerlukan suplementasi nutrisi. Kemudian terdapat parameter ke-6, yaitu gesekan. Kita bisa memberikan skor 1 apabila pasien tidak mampu mengangkat badannya sendiri atau spastik, kontraktur atau gelisah. Kemudian kita bisa memberikan skor 2 apabila pasien membutuhkan bantuan minimal mengangkat tubuhnya.
Kemudian kita bisa memberikan skor 3 apabila pasien membutuhkan bantuan minimal untuk mengangkat tubuhnya. Jika total skor 15-25, maka pasien berisiko ringan. Kemudian jika total skor 13-14, pasien berisiko sedang. Jika total skor 10-12, maka pasien berisiko berat. Dan jika total skor kurang dari 10, pasien berisiko sangat berat. Dan jika total skor 10-12, maka pasien berisiko berat. Dan jika total skor kurang dari 10, pasien berisiko sangat berat. Skor terendah adalah 6 dan skor tertinggi adalah 23. Kemudian, semakin tinggi skor, maka semakin rendah pula resiko terjadinya luka tekan. Kemudian, semakin rendah skor, maka semakin tinggi resiko terjadinya luka tekan. Langkah 2 yaitu mobilisasi.